Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu kepercayaan bahwa yang namanya makin banyak hujan makin banyak rezeki itu terjadi pada negara-negara Asia Tenggara. Kalau tahun baru nih, dekat tahun baru kamu pergi ke mall, itu satu semua merah, ada lampion, ada lampion warna-warna merah, semua hiasan-hiasan. Nah sekarang hiasan apa yang khas tahun ini? Ada satu hal untuk angpau itu ya yang kagak boleh. Apa? Pertama warnanya harus merah. Nggak boleh warna yang di macam-macamin. Pakai gambar boleh. Sekarang malah ada angpau yang gambar labu-bu. Labu-bu lagi. Ada yang Donald Bebek. Tapi tetap harus merah. Nah sekarang pertanyaannya balik nih. Angpau itu kenapa? Apa yang menjadi tradisi? Kenapa itu ada angpau itu di hari itu? Dok, ini sekarang udara di Indonesia, di Jakarta ya terutama ya, lagi nggak beres. Tapi ternyata bukan di Jakarta doang. Ya kemarin baru aja gempa ya kalau nggak salah ya, ada di mana tuh gempa, di Tegal ya? Atau di mana? Di Jawa. Gempa. Di Jawa atau di mana lah. Ya, yang saya mau ngomong nih, kan gini. Sekarang Kelapa Gading masih banjir gak? Masih kalau turun hujan? Wah, turun hujan. Masih kita tergenang nggak? Iya, tergenang beberapa daerah. Masih tergenang. Ya. Yang begitu tergenang atau begitu hujan, dokternya langsung dakdikduk kan? Saya dakdikduk pasti jalan pengen. Karena jalanannya tuh pada bopal-bopal semua. Nggak bisa ngenceng. Langsung kanan kiri. Waduh. Kemarin dok, mobil saya ban belakang kiri dok, pecah. Gara-gara lewatin satu lubang di Perintis Kemerdekaan tuh. Begitu duar gitu kan sebenarnya bukan pecah sih. Kayak ada yang tajamnya. Bagian sampingnya itu langsung ketubles. Enggak, tapi saya heran ya. Kenapa tuh sekarang tuh jalanan itu gampang pecah ya? Gampang kena rendam dikit bolong. Iya, karena itu tadinya pasti lubang dulu. Lubang ditambal dengan bahan yang nggak sama kekuatannya. Masalahnya itu menunjukkan itu ada masalahnya, ada korupsi kan tuh Franky. Enggak. Korupsi bahan. Saya nggak tahu deh, nggak ngomong deh yang kayak gitu. Soalnya begini, kemarin saya baru dari Surabaya. Surabaya tuh jalan tol atau nggak jalan tol, tolnya kan dikit. Tol atau nggak tol itu licin semua Franky. Nah, kayak anak gadis. Ntar saya ajak tempat-tempat Surabaya. Kalau Surabaya saya tahu jalan. Tapi kalau di Jakarta, aduh sekarang ampun deh. Ya, hampir di jalan tol aja juga pada bolong-bolong Franky. Ya, bayangin kemarin bannya ketusuk ya. Itu kan RFT, saya punya ban. Langsung indikator di dashboard, langsung 5 kPa, arti flat tire udah. Padahal gede, itu maksudnya bannya tebal ya? Ya 275 garis miring 275 yang belakang 275 40 R19 lebar. Nah bayangin itu RFT pun sampai habis dok. Cuman untungnya masih bisa saya selamatin ya. Dan mobil towing kebetulan dok lewat, emang rezeki saya terus dah. Towing sampai rumah. Nah tapi masalah begini, saya tuh stres sama begituan karena kenapa? Ada 2 kejadian Bang. Kejadian pertama itu sepupu saya. Dia goncengan sama saudaranya, sama iparnya. Dia di belakang, cewek nih. Yang dua-dua depan. Cowok depan, bawa belakang cewek. Ini itu standar lah ya. Ipar. Lagi hujan, ketutup, kejegluk gitu, langsung ini kepelanting ke belakang jatuhnya. Meninggal lagi. Tapi itu satu. Ada film dok, Ipar adalah maut. Itu. Itu tinggal langsung lagi, nggak bangun lagi. Itu saking dia bolongnya, jadi ketutup sama air nggak kelihatan. Nah satu, yang kedua itu kejadian maut Franky di daerah mau ke arah Tanjung Priok, kan ada mikrolet.
Mikrolet Di Marta Dinata atau di Warakasnya? Warta Dinata kali Marta ya. Dinata. Itu udah dari awal penumpangnya udah ngomong-ngomong lagi hujan. Ngomong, jangan cepet-cepet, jangan ngebut. Nah di situ tuh ada bolongan, rupanya itu supir tembak lagi. Yang nggak tahu medan. Ya nggak tahu medan. Jadi awas jadi udah diperingatin supaya nggak ngebut, dia ngebut. Begitu udah deket baru dia lihat di situ ada bolong. Dia banting setir, Diputer dok. diputar, ngantem ke pinggir kali, Nyemplung. nyemplung ke kali, 30 meninggal kayaknya. Hah? 30 Bis meninggal. apaan tuh sampai banyak banget? Metro Mini. Oh. Meninggal 30. Nah, satu hari itu 30 orang datang ke RSCM dan otopsi dari malam sampai siang. Dari malam sampai siang cukup deh ya. Ya cukup lah. Tapi akhirnya ujungnya tuh si supir itu dituduh melakukan tindak pidana sengaja menyebabkan orang meninggal. Dengan kesengajaan ya. Sengaja kan udah diperingati orang. Iya. Ya begitu. Nah, ini dokter Jadi- mau ajak ngomong sama dokter Jaya. Tadi dokternya udah selesai ngomongnya. Ya. Saya masih konfirmasi dulu, soalnya ntar katanya saya mau otong lagi. Ini potong gue. Enggak, saya tuh mau ngomong sama dokter Jaya gini. Kan ini Februari tanggal 17 besok Iya. adalah Imlek, Ya. tahun baru Cina. Atau Secara- sebenarnya kalau internasional namanya apa? Sinja. Lunar New Year. Lunar New Year ya. Oke, nah gini dok. Pertanyaan saya pasti dokter Jaya bingung dengan jawabannya. Nanya sih nggak bingung dok, jawabnya bingung. Ada satu kebiasaan menjelang Imlek atau Sinja ini adalah hujan yang cukup tinggi. Nah, sehingga menimbulkan mitos. Nah, Banyak saya- hujan, banyak rezeki. saya nggak tahu tuh mitos apa enggak. Tapi kan gini, di satu sisi kita ngomong itu adalah benar. Tapi kan orang Cina ada di seluruh dunia. Nih, Apakah seluruh dunia itu sama menghadapi suatu gejala bahwa menjelang Imlekan di situ hujan curah cukup tinggi? nah itu begini. Itu yang jawab AI. AI, Itu hoax, Bang. AI mah nggak bisa diandalkan. Belum ya, begini. Itu kepercayaan bahwa yang namanya makin banyak hujan, makin banyak rezeki itu terjadi pada negara-negara Asia Tenggara. Oh jadi cuma Asia Tenggara doang, Ya. sama Cinanya sendiri deh ya? Cinanya juga enggak, Ya. di atas enggak. Jadi cuma sebagian. Di mana kita cuma punya 2 musim. Musim kemarau dan musim penghujan. Itu terjadinya di musim penghujan karena tahun baru Imlek itu cuma terjadi pada bulan Januari dan Februari, masih kalau masuk Nggak nyampe Maret. hujan. Nggak nyampe Maret, nggak pernah Desember juga. Enggak. Jadi dia tuh Oke. antara Januari Februari Imleknya. Nah, itu adalah musim hujan. Jadi otomatis banyak hujan. Supaya punya kesan positif, orang Asia Tenggara bilang, "Oh, kalau banyak hujan banyak rezeki," untuk menghibur diri. Jadi itu dipercaya oleh orang Asia Tenggara doang. Katanya sih kadang-kadang begini dok, bukan soal banyak hujan banyak rezeki, karena ini ada satu yang saya anggap guru ya. Di Cina kalau hujan itu menjelang tanaman atau apa ya? Iya. Seperti itu. Jadi kalau ada hujan, dia tanamannya Iya, karena tumbuh. di sana itu bukan tahun baru sebenarnya, itu adalah Musim tanam. itu adalah festival musim semi. Setelah musim dingin, mulai musim semi, nah orang mulai nanam nih. Dia tumbuh di musim semi, panen di musim kemarau. Nah. Gitu loh. Jadi ini memang peralihan musim di mereka. Yang nggak boleh, Festival musim semi ya, namanya. yang nggak boleh kalau datang api alias kebakaran. Kalau hujan air tergenang pun bagus katanya dok. Iya, karena itu dia pada saat dia lagi nanam. Jadi gimana dok? Oh enggak, itu betul. Loh. Jadi buat Indonesia betul. Enggak, Makin artinya banyak hujan, makin banyak rezeki. artinya Tapi jangan sampai banjir. ya gitu. nggak boleh banjir. Jadi artinya kalau kaya boleh, tapi jangan kaya banget gitu. Nanti orang ngiri.
Iya Kalau sih. banjir kan kaya banget tuh. Nah itu jadi mitos atau hoax. Mitos. Tapi Mitos. kepercayaan itu ada pada daerah yang tropis. Ada 2 musim. Kalau yang 4 musim nggak berlaku. Festival Kalau musim 4 semi. musim itu festival musim semi. Menjelang musim semi mereka mulai menanam. Nah sekarang pertanyaannya begini, kamu sering ke mall nggak? Nggak mau? Heeh. Kalau Di dipaksa ikut. Oke, apa yang menjadi khas pada bulan-bulan sekarang? Mulai dari Desember lah, dari kemarin setelah Natal selesai. Ya ini udah bukan jadi khasnya lagi. Ini sejak orang-orang Indonesia di sini ketularan sama luar negeri. Ketularan kenapa? Ya dulu kan kalau waktu masih saya kecil kan bicara diskon tuh kan benar-benar diskon. Sekarang harga setelah diskon sama sebelum diskon, pada saat nggak diskon sama aja. Jatuhnya segitu-gitu juga. Kan itu bukan salahnya mereka, namanya orang usaha. Cuman harganya dinaikin, diturunin, diskonnya digedein. Itu namanya usaha, Franky. Namanya usaha. Pengusaha itu namanya dia selalu berusaha. Jadi di ini Dok, otak kita disajikan dengan diskon up 70%, UP 70%. Padahal setelah dihitung harganya sama aja waktu belum diskon. Nah, kamu nggak boleh ngeluh, orang yang belanja bukan kamu. Iya, saya nggak ngeluh Dok. Tapi yang suka belanja itu senang tetap aja. Ya kan Diskon 40%, diskon 70%, oh senang. Mahal salahnya sekarang Dok. Di mall itu kan ada banyak rohana, rohali, ya kan? Ya, soalnya uang makin susah sekarang lagi. Kata Ya. orang yang susah. Rohana, rohali, banyak roh-roh yang lain Dok. Enggak, tapi Ada sebenarnya rojali. Rohana dokter Jaya udah tahu kan? Apa Dok? Rohana Dok. apaan? Rohana. Rombongan hanya nanya. Oh. Rohali. Rombongan hanya lihat. Rojali Dok. Rombongan jarang beli. Soalnya adem, Franky. Adem. Tapi Iya. ada satu yang berubah, Franky. Sejak Natal selesai, itu semua jadi merah mall-mall sekarang, Franky. Berarti ini benar dong ada merahnya. Ya. Merah, jadi merah semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jadi merah? Ya, habis putih. Kita kan merah putih. Kemarin putih. Tapi waktu Natal warna Merah putih. merah hijau. Kalau Ya, Natal merah Dok. hijau daun. Hijau daun. Sekarang merah doang ya. Merah putihnya karena dari Sinterklas. Oh. Merah putih. Ya, Sekarang merah semua, Franky. Ya saya cuma berpikir begini Dok. Kepiting direbus jadi merah. Udang direbus jadi merah. Jangan-jangan naga juga kalau direbus jadi merah Dok. Kalau ketemu cewek cakep, merah pokoknya. Enggak juga Dok. Dia yang merah Dok. Saya mah biasa aja. Enggak, tapi kenapa merah? Franky? Nama Kok merah. pertanyaannya? Iya kan, kalau namanya akademisi selalu nanya why. Nama merah. Ada why, who, when, where. Banyak Dok. Jadi ceritanya itu dari mitos, Franky. Zaman dulu setiap tahun tahun nih ada satu monster besar ya keluar dari dalam air dalam. Bukan air banjir ya? Iya, bukan dari air dalam, dari laut atau dari gunung turun ke tempat manusia. Dia makanin hasil panen. Dia makanin rakyat. Iya, Ini makhluk apaan Dok? Rakyat dimakanin? monster. Oh monster. Monster dia makanin hasil Punya bumi. mulut berarti ini Dok Iya. ya? Makanin hasil bumi, dia makanin ternak-ternak, makanin orang. Nah, sampai sekali waktu rajanya pusing kan. Rajanya nih pusing nih, gimana caranya gitu. Nah, dia mimpi ada anak pakai baju merah. Begitu ketemu sama makhluk itu kabur. Nah, kemudian dia bilang, oh ternyata makhluk itu takut sama baju merah. Belakang diketahui dia juga takut sama api, dan sama suara besar. Makanya sejak saat itu, ya, itu setiap kali Imlek itu selalu mereka mendominasi dengan warna merah.
Terus pakai Maksudnya pada setiap tahun sekali itu binatangnya itu monsternya namanya Nian. Nian atau Nien. Nah si Nien itu selalu datang setiap tahun, dan untuk ngusir dia datangnya pada awal musim semi. Untuk ngusir dia kita hiasi semua dengan merah-merah, rumah ditaruh merah, hiasan merah-merah, dikasih lampion merah, orang pakai baju merah, hiasan di mall dikasih merah untuk mengusir dia. Satu. Yang kedua, dia itu paling takut dengan suara keras. Ya itu Dok, pakai sound horeg. Nah, dia makanya kalau kan itu pada saat ini kan ada gembreng, ada drum kan, itu di mall-mall tuh ada drum, itu untuk bikin suara keras. Ada petasan, ada kembang api. Nah itu semua itu dalam rangka mengusir Nian. Namanya Kuonien. Kuonien itu tahun baru, Frankie. Kuo itu Nian, mengusir Nian. Kenapa nggak pakai sound horeg aja Dok sekarang? Itu suaranya tembok aja bisa retak. Iya, makanya sekarang begini, di Cina sana yang namanya teknologi Masio itu di Cina yang ciptakan, Frankie. Makanya di seluruh dunia, dan orang-orang Cina itu adalah orang yang paling banyak di seluruh dunia. Dia migran kemana-mana, budaya itu dibawa. Jadi kalau kamu sekarang nih bulan-bulan Januari Februari, kamu pergi ke Australia, ke Sydney, Melbourne, kamu pergi ke itu London, kemana ke seluruh dunia, sampai ke Afrika, semua juga mall-mall merah semua kan, dan mereka pakai kembang api. Nah itu menjadi satu ciri, Frankie. Hampir di seluruh negara nih Dok ada Chinatown-nya. Ya. Kecuali di Cina. Iya, di Cina nggak ada Chinatown ya Dok. Iya. Soalnya kalau dia bikin Chinatown ya isinya sopo. Nah jadi itu tuh tahu nggak, itu udah dari 3.500 tahun yang lalu, Frankie. Udah tua sekali. Emang tanggalan Cina udah berapa ribu? Bukannya masih 2.500-an? Mana udah 3.000 ya? 4.000 lebih. Dia mulai dari 2767 kalau nggak salah. Jadi 2.000 tahun lebih sebelum Masehi. Sama 2.000 4.000 lebih, Frankie. Jadi itu salah satu itu. Jadi jangan karena. Nah sekarang pertanyaannya begini, kita dulu sekarang meriah, sekarang dulu enggak. Kenapa? Waktu kamu kecil nggak ada. Saya kritisi dulu Dokter ya. Kita dulu, sekarang beda. Dulu dan sekarang gitu. Nah, waktu kamu kecil kan kamu bilang nggak ada begitu-begituan. Mana ada merah-merah begitu? Nggak ada. Nggak boleh. Tahun 67 dilarang. Tahun 67 Presiden Soeharto membuat instruksi presiden tahun nomor 14 tahun 67. Inpres itu mengatakan seluruh aksara Cina, seluruh adat istiadat dan perayaan segala macam dilarang di seluruh Indonesia. Bahkan nama harus diganti menjadi nama Indonesia. Itu sampai tahun 2000. Jadi selama 60, mulai berlaku 68 sampai tahun 2000. Tahun 2000 Gus Dur jadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah menghapus inpres tadi. Tapi lucu loh. Jadi 30 tahun lebih, Frankie. Nah, tapi lucu Dok. Kenapa? Ada satu pemain bulu tangkis terkenal yang nggak mau ganti nama. Lim Swee King. Favorit saya Dok. Tan Yuk juga enggak. Oh iya, saya ketemu di Senang Sono. Akhirnya itu teman-teman kita yang dulu kita pernah undang di sini, Dokter Viko, itu bapaknya Dokter Litek Cheng, dia nggak mau ganti nama. Jadi dia nggak mau ganti nama, tapi dia pegawai negeri. Pada waktu itu dia udah lahir, tapi yang lahir setelah itu harus ganti nama Indonesia. Makanya kalau orang Singapura kalau ketemu sama orang kenalan gitu, halo, lu pasti orang Indonesia karena namanya tuh bukan nama Cina. Bukan nama Cina dan bukan nama Barat. Iya, namanya biasanya aneh sendiri begitu. Nah, jadi itu satu. Nah sekarang apalagi cirinya? Kalau tahun baru nih, dekat tahun baru kamu pergi ke mall, itu satu semua merah, ada lampion, ada lampion warna-warna merah, semua hiasan-hiasan. Nah sekarang hiasan apa yang khas tahun ini? Kuda api. Jadi ada gambar kuda di mana-mana. Karena setiap kali Chinese New Year atau Lunar New Year itu pasti ganti binatang.
Nah, binatangnya kebetulan kuda. Kemarin ular, sekarang jadi kuda. Nah, setiap binatang itu punya 5 kemungkinan. Logam, api, air, tanah, sama satu lagi apa? Kayu. Kayu. Makanya saya tungguin dokter Jaya nih. Kayu. Nah Yang itu belum disebut. sekarang ini. Jadi kalau kuda api itu yang terakhir kapan? Kuda api 60 tahun sekali, Frankie. Karena si Sio lambang itu ada 12. Ini unsurnya ada 5. Baru ketemu 5 kali 12 60 tahun. Ini Tahun 66. adik saya. Hah? Adik saya. Ini yang kayak gini mah ada peramal Naning, Bapak Naning, jago. Tanya dia kudunya, Dok. Oh iya. Enggak, tapi sekarang ada banyak yang begitu. Tapi Lihat. ini 60 tahun sekali. Jadi Tanya AI. terakhir tahun 66. Tahun 66 itu tahun peralihan Pegi. Dari 66 ke 66, 65, 66 itu kan peralihan. Situasi sekarang itu hampir sama seperti itu. Dari peralihan. Nanti peralihan mestinya jadi lebih baik lagi. Mestinya kalau menurut saya. Kuda api ya. Kuda api tahun ini. Apalagi yang kamu lihat selain itu? Di mall ada apa? Oh, Dokter, sekarang di mall jadi merah. saya pikir dokternya sama saya nanya apa yang kamu lihat. Saya lihat banyak nih sekarang, saya liatin dokter Jaya, saya liatin. Lihat di Semua mall. warna merah, lampion merah, hiasan-hiasan merah, ada kuda api, Jeruk. Udah Oke, jelas jeruk. Dok, jeruk. apalagi, Kue Cina, kue keranjang. keranjang. apalagi. Bahkan teman saya almarhum, Dok, setiap Imlek kan, lagi gue pengen kue Cina, bawain dong. Iya. Oke, sekarang saya mau nanya nih, kalau ini ada teman saya yang suka kue Cina. Haji tuh teman saya, Dok. Oh iya, itu teman saya. Itu bikin kue Cina susah loh. Susah ngolahnya, Frankie, lama. Lama. Kue Cina ada 2. Ada satu yang pakai daun Pisang. yang satu pakai plastik. Yang enak yang mana, Frankie? Yang enak. Yang dijual tuh enak rata-rata, Dok. Ya enggak, yang daun pisang yang lebih enak. Wangi, Frankie. Yang daun pisang lebih wangi. Tapi kalau jelekannya dia tuh bisa tahan sampai berapa lama? Wah, bulanan. Bisa 5 bulan, 4 bulan. Iya. Nggak tahan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya daunnya dilepas, kadang-kadang tuh ada jamuran. Potong aja Dia jamur. potong aja jamur yang hijau-hijau itu dipotong. Dalamnya masih oke. Itu masih bisa diapain kalau kamu biasanya? Dimakan. Ya dimakannya gimana? Langsung. Ada 2. Ada yang langsung dimakan, kan dikukus dulu supaya empuk. Ada yang dikukus, ada yang juga yang enggak, yang keras-keras, yang Yang cuma keras. dikukus atau itu dicocol pakai parutan kelapa. Ada juga dibumbuin sama tepung, digoreng. Ya, tepungnya tepung apa? Tepung beras. Ya, tepung beras lebih garing. Kalau pakai tepung terigu kurang garing. Iya, Atau campur. kadang-kadang ada juga yang dipotong-potong kecil-kecil, dimakan langsung, itu keras-keras, Pengki. Itu semua orang suka. Tapi sekarang kadang-kadang kue Cina itu ada yang bentuknya bukan bulat. Ada bulat gede, kecil gitu. Tapi sekarang bentuknya ikan. Oh iya. Yang bentuknya ikan. Kenapa ikan? Saya nggak jawab tuh pertanyaan dokter Jaya, tapi saya sekarang nih, Dok, sama ipar saya selalu dikasih bandeng apa? Bandeng pindang. Iya. Ikan. Iya. Saya nggak tahu jawabannya, dokter Jaya yang jawab. Saya cuma Ikan itu tanda rezeki, Frank. Oh, saya dikasih rezeki sama dia dong kalau gitu. Tapi kalau ya itu ikan itu rezeki. Oh, itu juga buah jeruk juga rezeki. Itu selalu ada jeruk. Makanya jeruk jadi harganya mahal sekarang, Frank. Di supermarket tuh jeruk semua. Ya kan? Jeruk. Terus apa lagi? Apa ya? Ada barongsai, ada niong, Frankie. Naga. Angpau. Jangan angpau dulu. Di supermarket kita lagi makan, brang, keluar tahu-tahu keluar barongsai. Terus keluar naga. Nah, sekarang kenapa mesti naga, Frankie? Naga. Kenapa naga? Apa ya? Apa yang itu? Naga itu cuma keluar setahun sekali loh, tahun baru. Nggak pernah. Zaman dulu waktu kecil nggak ada, tapi sejak tahun 2000
itu naga keluar mulai keluar. Tapi sekarang naga kesianan dok, dipik Hah? hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu Coba sih- kepik deh, Hah? ada tuh naga. itu dia kasihan tuh naganya kasihan. Kalau di tempat lain masih laku loh Franky. Dia naga, dia keliling-keliling dong gitu, naganya itu kan makan angpau tuh, Angpau. duit. Orang dibagiin itu. Bisa naganya, bisa si barongsainya Ya, yang makan. sekarang kita ngomongin naga dulu. Mhm. Kenapa naga itu keluar di tahun baru? Enggak, orang banyak kan ngelihat tapi dia nggak tahu tuh. Habis Pan. hibernasi dok. Hah? Habis hibernasi. Iya, habis hibernasi, tapi dia lambang apa si naga itu? Lambang orang yang berpikir kreatif. Bukan. Sebenarnya bukan. Orang Cina dari dulu itu negaranya terpecah-pecah. Dia baru bersatu itu pada waktu zaman dinasti Han. Orang Han pertama kali itu. Nah, raja pertamanya si Huangti namanya. Si Huangti itu begitu dia meninggal, dia itu adalah dianggap sebagai kaisar pertama Cina. Orang dari suku Han, suku terbesar. Kalau Indonesia kan suku terbesar Jawa. Nah, dia itu yang mempersatukan seluruh Cina. Nah, itu si Huangti namanya. Nah, dia itu waktu dia meninggal, dia menitis menjadi naga. Dan seluruh orang Cina merasa bahwa dia adalah nenek moyang. Jadi dia itu melambangkan nenek moyang dari seluruh orang Cina di mana-mana. Si Huangti itu. Nah itu. Nah sekarang, jadi dia datang kemana-mana, dia itu terus ada orang-orang di sekitar kan bawa angpau nih ke lamplok merah, dibagi-bagiin ke orang. Orang ngisiin duit, terus kemudian naganya itu kalau kita mau fotoan sama dia, kita kasih duit, dimakan sama dia. Angpau itu dua suku kata ya. Ang itu artinya merah, pau itu artinya bungkus. Iya, amplop merah. Amplop merah diisi duit, dikasih ke naganya. Itu supaya kita juga dapat rezeki gitu loh. Nah itu naga itu yang mainin berapa orang? Tergantung panjangnya dok. Ya tergantung panjangnya. Ada yang bisa 3 kilometer. Ya, dia meliuk-liuk gini-gini, tetapi yang paling enak yang mana? Yang di depan. Yang makanin angpau itu dari dalam, dia dari mulutnya dia ngambil duit. Dia dapat, kalau dia ngentit tuh bisa dapat duit banyak. Masih kepikiran ngentit lagi. Kalau di kantongnya beda, kantong gini. Digebukin dok. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya yang main naga, dragon dance namanya ya. Yang main itu orang Chinese, orang Cina, apa orang pribumi? Sekarang nggak ada pribumi dok. Semua sama. Nah, Keturunan mana? Iya. Keturunan suku Tionghoa atau keturunan suku lain di Indonesia? Itu sesuatu yang menarik karena dulu sebelum tahun 67, sebelum 68 tuh mulai peraturan tadi. Itu orang-orang Chinese semua. Tapi kalau sekarang udah enggak. Sekarang keturunan Jawa juga ada. Dan banyak. Dan keturunan mereka Sunda pakai juga ini ya, ada. pakai tongkat kan, naik turun gitu. Dan dia naganya tuh ngejar apa? Bulan, matahari. Ngejar bulan. Bulan apa matahari itu? Itu Pokoknya bola ada ya. Ya bola api. Nah, dia suka makan bola api begitu. Tapi itu udah ada beberapa tuh, tetapi yang di depan tuh matahari memang Itu jadi yang begituan itu sekarang tuh udah sering di mana-mana, jangan ada beberapa perkumpulan kan. Nah, sekarang barongsai. Ada barongsai selain naga, dragon, ada yang namanya ini lion dance. Kalau tadi dragon dance, ini lion dance. Lion dance itu apaan? Binatang apa itu? Ayo, Franky. Menurut kamu? Separuh singa. Mukanya nggak jelas dok. Mukanya nggak jelas. Iya, dibilang singa tapi genit. Kan singa kan garang. Kamu suka nonton film silat gak? Ini film Cina yang mana? Yang dulu apa yang sekarang dok? Ini zaman dulu. Oh. Itu ada Cina kan, itu biasanya itu ada tonggak kayak pendek kecil gitu. Itu ada barongsai kan naik ke atas gitu loh. Itu namanya film Cina mabok dok. Enggak, tapi itu dia jago ya, dia naik di atas tongkat-tongkat gitu dulu ke atas. Dia biasanya apa tuh? Pertandingan antara dua klub barongsai. Ya, dua kelompok. Nah, itu mereka ahli silat semua mereka. Itu zaman dulu gitu. Tapi kalau di mall tuh bukan seperti itu. Karena sebenarnya barongsai itu ada dua. Satu tuh yang
urusan dengan silat, ya dia berantem adu ilmu. Tapi yang kalau yang sekarang itu yang kamu bilang lucu-lucuan tuh, joget-joget, yang lucu-lucu gitu loh. Iya, ada yang anak ini bagian kalau di cerita apa namanya? Mahabharata apa wayang ya, jadi punakawannya. Ya. Nah, gitu kan, Dok. Dia kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya jadi itu beda. Nah, sekarang kalau beda sama Dragon tadi, Liong yang cuman muncul di tahun baru. Kalau dia tuh enggak. Pada banyak momen-momen kultural dia bisa adain. Misalnya orang baru buka toko, ada barongsai kadang-kadang. Orang ada kawinan, ada gituan. Ada orang lagi apa, misalnya lagi happy apa, dia ada acara apa, ada festival, bisa keluar tuh itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, satu, dia itu sebenarnya binatang apaan? Binatang jadi-jadian, Dok. Setengah itu namanya binatang mistik, Frankie. Betul kan, binatang jadi-jadian. Tapi kalau dilihat namanya lion dance, itu sebenarnya adalah dianggapnya sebagai singa. Mukanya tuh singa. Mukanya singa. Tapi genit, Dok. Tapi badannya, ya, yang genit itu adalah yang budaya tadi. Yang satu tuh yang silat. Enggak. Sekarang tahu matanya sekedip. Nah iya, itu yang budaya. Jadi Bang. Nah sekarang itu yang lebih banyak. Kalau yang silat-silat itu cuma ada di film-film doang, yang diadu-adu main silat tuh. Itu badan apa, Dok? Saya lagi nungguin, Dok. Naga. Badan naga. Iya, badan naga. Depannya lion. Bersisik soalnya ya. Bersisik. Nah, sekarang sampai sebenarnya gini, kita tuh di sini tuh jarang. Itu yang kita lihat di sini, itu kepalanya kan kayak lion. Kayak lion. Ada tanduknya, Frankie. Iya. Ada tanduknya. Itu asalnya dari Cina Selatan, Frankie. Tahu nggak aslinya dari mana? Bukan dari Indonesia, Dok. Bukan. Tapi dari mana? Shanghai. Salah. Kamu pasti nggak duga. Madura. Aslinya dia dari India atau dari Persia, Frankie. Itu bukan Cina, Dok. Kalau Cina kan sampai ke Nepal, Tibet. Dari situ dia naik ke Cina. Nah di Cina itu dia berkembang dari Cina itu, Cina Selatan, dia lari ke Indochina, Vietnam, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu dari Cina Selatan. Makanya yang ada adalah itu. Nah itu binatangnya itu sebenarnya katanya penggambaran dari Nian tadi. Bukan si Huangti. Ya, bukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia itu dianggap binatang mistik, tetapi binatangnya itu bisa membawa kebahagiaan, membawa rezeki. Kalau dikasih angpau. Ya, makanya dia gitu dia nari-nari, makanya dia lucu-lucuan, dia matanya bisa berkedip, ininya bisa, mulutnya bisa buka tutup bisa makan itu. Nah, pemainnya itu 2 orang biasanya. Nah, tetapi pernah nggak kamu lihat ada barongsai tapi bulunya nggak seperti itu, tapi berbulu semua? Iya. Soalnya itu dikasih minyak ikan, Dok. Hah? Iya. Miko mola kalau lagi nggak dikasih minyak ikan, rontok bulunya. Jadi dia di belakangnya tuh bukan bersisik itu, berbulu iya. Semua. Itu barongsai dari mana? Dari mana, Dok? Dari Cina Utara. Oh, jadi ada 2 versi. Versi. Yang dari Cina Selatan itu asal muasal dari Guangdong, Kanton Guangdong. Kalau yang dari Cina Utara itu dari suku Hu. Kalau ini dari suku Han. Saya tahu kenapa alasannya, Dok. Kenapa? Cina Selatan nggak terlalu dingin. Jadi cukup pakai sisik aja udah cukup. Iya. Cina Utara dingin. Jadi harus pakai mantel tebal. Ya. Makanya dia saya tadi bilang dikasih makan minyak ikan. Enggak, tapi itu memang beda. Nah, yang ke Asia Selatan, ke Asia, Indochina, ke Indonesia, Malaysia, Singapura itu yang dari selatan semua. Jarang yang keluar yang itu. Nah, kalau yang berbulu itu seringkali adanya keluarnya 4 barongsai, Frankie. Ada laki, ada perempuan, ada laki, ada perempuan. 2 pasang. Iya. Anak, ini anak 2, ini
bapak ibu. Oh, tapi dokternya mesti tes DNA-nya dulu. Itu beneran nggak anaknya? Oh, mirip soalnya. Bedanya di mana? Di bulunya yang beda. Laki sama perempuan tuh bulunya beda. Tapi pokoknya itu anaknya. Tapi kalau yang dari selatan enggak, semuanya sesama. Keluar. Jadi ternyata saya baru tahu tuh sisik sama bulu ya. Ya. Tapi yang lebih genit biasanya yang dari utara, Dok. Hah? Iya, Masa? lebih meriah. Dia punya kepalanya. Itu dari suku Hu katanya, kalau yang ini dari. Tapi ya itu menarik karena itu selalu dia menari-nari itu dengan gendang dan gembreng itu ya. Itu karena mau mengusir Tian itu. Itu gembreng. Tapi agak beda. Gembreng itu apa sih? Cimbal ya? Cimbal. Kalau yang di utara itu binatangnya bukannya binatang yang itu. Bukan lion. Dia Peking dog. Peking dog. Ya, anjing Peking. Yang kecil. Iya. Tapi dia bilang kalau menurut mereka itu adalah binatang anjing. Zaman dulu kan Kalau yang ini zaman dulu sempet Dok, Indonesia tuh senang orang piara anjing Peking. Gitu kan. Karena hidungnya dempes atau mukanya dempes gitu ya. Kecil-kecil cuman saya nggak suka. Berisik. Berisik, nggak ada gunanya. Saya nggak suka anjing kecil. Enggak, tetapi pokoknya jadi perilakunya itu ya memang mereka lucu-lucu gitu loh. Orang sedang jadi yang namanya itu di seluruh dunia itu dua-duanya itu selalu keluar, Fengi. Dan satu saban kali yang namanya Lunar New Year itu apa yang nomor satu, Frankie? Kalau mau dibikin yang namanya Guinness Book of Record tuh apa? Panjangnya itu petasan. Bukan. Migrasi terbesar di dunia. Kebayang nggak orang Lebaran di Indonesia itu yang migrasi itu berapa? Ya, 100 sekitar juta. 150 jutaan lah ya. Kalau Iblek Miliar. Itu bukan cuma di negara Cina tapi hampir seluruh dunia mereka balik itu setahun sekali balik ke rumah orang tua. Saya nggak tahu ya apakah Imlek mengikuti budaya kita di Lebaran yang pulang kampung atau terbalik. Enggak itu bukan soal mengikuti. Itu adalah perayaan terbesar dalam satu tahun, kesempatan orang untuk libur panjang mereka balik ke orang tua. Kan ya itu normal. Itu ya nggak ini yang mana duluan nih? Enggak. Oh kalau mau bilang duluan orang Cina dong. 3.500 tahun. Iya, karena gini, itu kan cuman di Asia aja nih Dok. Di Eropa enggak. Pada saat ada nanti liburan musim panas, liburan kapan, malah mereka ke negara lain. Ini kan kakak tapi saya masalahnya itu gara-gara Konfusius. Konfusius itu bilang kita harus menghormati orang tua, menghormati leluhur. Jadi Chinese New Year itu buat orang Chinese itu lebih ke arah kita mulai sesuatu yang baru dan kita sekarang mengucapkan terima kasih pada leluhur, ke orang tua. Nah makanya orang Lebaran juga sama. Setelah puasa panjang, ya saatnya kita ketemu semua seluruh keluarga dari berbagai macam tempat kembali kumpul ke orang tua. Dan mirip banget Dok kalau saya pikir zaman dulu sama zaman sekarang ya. Pada saat pulang kampung, orang-orang Cina ke kampungnya mereka masing-masing pamer dah. Dia udah sampai jadi apa di kota besarnya nih. Indonesia juga begitu kan. Saat mereka pulang ke bukan pamer, Frankie. Kamu salah. Apa pamer itu? Tuh konotasinya jelek. Berbagi rezeki. Jadi mereka bawa ini bagi-bagi saudara supaya dan sekaligus menunjukkan bahwa dia sudah menjadi apa? Ya kalau dia belum punya nggak bisa memberi. Terus kemudian pada saat dia balik ke tempat dia cari duitnya nih Dok, dia bawa familinya. Di Cina juga begitu. Ya. Di Jawa juga begitu. Itu makanya jadi migrasi terbesar karena dia penduduknya paling banyak lagi. Dan itu sesuatu yang nggak pernah terjadi sehingga transportasi, kebayang nggak? Kita transportasi pulang Lebaran aja tuh setengah mati, pemerintah setahun sekali kan ngadain kan supaya bisa terangkut. Apalagi di Cina. Makanya jangan jadi presiden di Cina, Frankie, pusing kepala.
Nggak mau, saya nggak pernah kepikiran mau jadi presiden. Karena istilahnya, Ngurusin nih, Franky. saya mendingan kayak biasa kayak gini jadi supir akap aja udah enak dok, bebas. Iya enggak, tapi maksudnya itu suatu yang luar biasa Franky. Kebayang sih dok, kita 150 juta tuh bikin tol Cipali macet ya dok. Ya, Cina 1 miliaran itu macetnya pernah saya liatin di videonya, bukan main. Dan tolnya Cina, dokter dia udah pernah kan ke sana kan? Berapa jalur? Iya, banyak sekali. Macet begitu juga lagi, aduh. Dan kebayang nggak? Jangankan itu nih, Xinjiang aja. Xinjiang itu daerah Muslim ya, China. Itu dia luasnya 1/6 dari negara China. Dari utara ke selatannya aja, itu kalau normal itu harus jalan 30 hari, Franky. Normal jalan apa? Nyetir mobil maksud dokter Jaya? 30 hari baru sampai. Masa sih? 1/6 negara Cina. Oh, negaranya kan gede banget. Sekarang sudah ada terowongan terpanjang di dunia. Cuman dia dijadiin jadi kalau nggak salah 4 hari kalau nggak salah. Oke, kalau kita hitung nih dok, saya coba hitung dengan matematik. Kecepatan di luar negeri biasanya limitnya adalah sekitar, nggak tahu kalau di Cina ya, tapi biasanya sekitar 70 miles. Itu bisa cepat banget. 70 miles artinya 112 km per jam. Kalau 1 hari dia tembus 1000, 30.000 dok, 30.000 kilometer. Dan dia bikin jalan itu terowongan di utara tuh es abadi, di selatan itu padang pasir. Itu di bypass jadi 4 hari, Franky. Berarti kalau diambil tegak lurus aja 4.000 kilometer. 4.000 kilometer di Jakarta dari sini sampai Medan. Nggak sampai sih. Jadi 1 harinya 1.000 ya? Ya kan ada batasan dok. Kalau di luar negeri kan nggak kayak kita. Nyetir nggak ada batasannya. Kalau di luar negeri kan harus setiap berapa jam istirahat, nginep gitu. Supirnya dok ya. Kecuali kalau dia pakai supir berorang-orang. Tapi penumpangnya pun tahan kalau dia nggak berhenti. Sedemikian rupa sehingga di sepanjang jalan tuh ada pengolahan sampah, Franky. Karena kalau enggak sampah numpuk, Franky. Jadi itu terpanjang dan terhebat di dunia itu dengan teknologi terbaru. Baru diresmikan Desember kemarin. Ini buat yang bagus kayak gini kita niru jiplak nggak apa-apa dok ya. Ya. Ini kan satu hal yang bagus buat kita. Bahwa dia sebenarnya udah punya manajemen terhadap bagaimana ngatasin orang pulang kampung nih. Ya kan? Tinggal kita ngikutin aja. Karena yang seperti itu kayaknya cuma kita sama Cina yang masal dok. India jarang. Enggak ada adat seperti itu. Iya. Karena di sini lebih ke arah kayak model-model kayak kejawen begitu lah, Franky. Hormat sama orang tua. Nah sekarang dok, saya mau tanya dulu dokter Jaya nih, kan tadi ada 5 unsur: air, api, kayu, emas, sama udara ya? Udara apa sih? Angin ya. Yang paling bagus yang mana? Oh, semuanya bagus. Oh, nggak ada yang favorit. Itu saling melengkapi, Franky. Jadi nggak ada itu. Cuman ya itu terus ada binatang 12, jadi ya siklus 60 Karena tahun saya sekali. katanya naga kayu nih dok. Naga kayu. Artinya sama api juga ngikut, bisa ikut ngebakar. Ya tapi lucu banget loh. Saya kan kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan nonton TikTok. Di TikTok, Sio yang beruntung tahun ini. Sio ini. Tiap kali Sio yang beruntung, naga tetap ngikut aja terus. Ke bawah gitu. Tahun depan ganti Sio apa di dalam kalender Cina-nya itu. Naga tetap ada, berarti naga itu emang susah untuk tidak ngikut gitu dok. Iya. Bagus lah. Iya, yang itu kan cuma bikin orang seneng doang. Ya kita aminin aja dok. Nah jadi 5 Sio ini 12 Sio dengan 5 unsur ini semuanya bagus. Iya. Nah, berkombinasi jadi 60 tahun sekali. Ya, tapi problemnya kenapa sampai dibikin 5 unsur ya, Dok? Tahu nggak kenapa? Ya enggak, itu urusan tahu tuh, Franky. Jadi tahu yang tadi kita
pulang kampungnya itu karena si Iya. Konghucu, Ya, Confucius. kita menghormati orang tua. Kalau setahun tadi sekali. Tao. Kan jadi ceritanya kan begitu kan, biasanya kalau orang tua kalau pas lagi lebaran orang anak nggak balik, anak gua kemana gitu loh. Jadi itu kesempatan untuk silaturahmi sebenarnya itu. Jangankan anak nggak balik, Dok. Kemarin anak saya harus pergi naik taksi aja, dia nggak kasih kabar. Dakdi, duh kemana ini anak nih? Biasanya kan ngasih kabar kalau dia naik Tapi taksi. ada juga anak yang kemana juga orang tuanya nggak peduli, Frank. Ada juga. Itu lain lagi ceritanya. Ya soalnya anak saya tinggal yang cewek kan, Dok. Nah, sekarang ciri-ciri lain lagi apa lagi, Franky? Sama kayak orang Jawa, sama kayak orang di Indonesia, beranjang sana dari satu keluarga ke keluarga lain ke yang lebih tua. Oke. Terus Nah, kalau ketemu terus kasih apa? ditanya, udah Kawin nikah belum? Belum nikah. Kalau belum nikah dapat angpau. Ya, dari dulu tuh yang begitu juga di kalangan Indonesia juga ada begitu. Tapi sekarang masalahnya kenapa orang kalau tahun baru dikasih angpau? Penyemangat. Ada sejarahnya, Franky. Oh, tapi sekarang angpau lucu loh, Dok. Oh, lucu. Kan kalau saya selalu happy terus, jadi saya cari yang lucunya aja. Begitu angpau dia kasih duluan, set, diterima, balik, dilihat isinya, balikin pakai angpau, ganti kulit. Enggak, tapi begini, ada satu hal untuk angpau itu ya yang kagak boleh. Apa? Pertama, warnanya harus merah. Nggak boleh warna yang di macam-macamin. Pakai gambar boleh. Sekarang malah ada angpau yang gambarnya labubu. Labubu. Labubu lagi. Ada yang Donald Bebek. Tapi tetap harus merah. Nah, sekarang pertanyaannya balik begini. Angpau itu kenapa? Apa yang menjadi tradisi? Kenapa itu ada anak angpau itu di hari itu? Lambang apa? Ceritanya gimana? Kok bisa ada begituan? Emang happy kali, Dok ya? Bukan. Apaan? Ada ceritanya. Apaan? Sama seperti cerita tadi. Kuo Nian itu mengusir monster. Ada monster lain namanya Sui. Monster itu suka mengganggu anak pada waktu tidur. Anak-anak malam-malam tahun baru mau tidur digangguin. Sehingga masa panjang malam akhirnya anaknya itu ketakutan, menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit, terus kemudian dia demam, bahkan ngomongnya ngaco. Nah itu kan kata dokter nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Biar supaya ada pasien buat dokter. Nah, enggak, tapi itu orang Chinese zaman dulu itu bilang ini ternyata setan ini paling takut sama yang namanya sesuatu yang berkilau. Jadi anaknya itu supaya nggak diganggu sama itu dikasih duit. Pernah lihat nggak ada duit zaman Cina dulu itu yang bulat, di tangannya ada kotak segi 4. Kalau di Bali sebutnya kepeng. Iya, kepeng. Jadi bulat ada kotaknya, itu uang logam kan. Uang itu diikat sama tali merah 8 biji, dimasukin dalam amplop merah, ditaruh di bawah bantal si anak. Kalau si monster Sui datang, maka kilapan dari logam tadi akan ngusir si setan itu. Dan si ibunya untuk menjaga supaya anaknya nggak disamperin itu masang lilin dan tidak tidur semalaman. Jadi ceritanya seperti itu. Nah kemudian begitu uang berganti, yang ditaruh adalah uang kertas. Jadi masang lilin, kalau dia goyang ditiup. Nah itu namanya babi ngepet. Kamu jadi suka lompat-lompat. Bukan, ini zaman dulu gak ada babi ngepet di sana lagi. Ya soalnya urusannya duit juga sih, Dok. Enggak, tapi artinya gitu. Jadi sebenarnya makna utamanya dari angpau bukan isinya, tapi amplopnya itu. Jadi yang paling berharga tuh amplopnya. Dok jangan gitu, Dok. Enggak, serius. Jangan gitu, Dok. Soalnya kalau enggak, kebayang nggak sekarang gini, kamu jadi nenek saya. Nenek saya dari kakek papa. lah. Nenek. Saya kan laki-laki. Enggak. Masa nenek berkumis? Enggak, nenek saya. Punya anak, anak punya cucu, punya segala macam, umur sampai 83 baru meninggal. Begitu datang anak cucu buyut cicit, piut, sampai piut begini. Anak, cucu,
Cicit, Buyut, Piut. Itu total ada 250 orang. Udah kayak itu ya, kayak apa skema Ponzi ya? Nah, kayak MLM. Dia tuh itunya bertempat di rumah saya, di rumah papa saya. Itu kalau datang itu orang banyak sekali. Kebayangin nggak? Harus sediain 250. Itu keluarga bener tuh, artinya keluarga turunan bener. 250 angpau. Mau diisiin berapaan pergi? Nah, untuk kondisi-kondisi kayak begitu ada satu larangan kalau orang dikasih angpau. Apa? Angpau dikasih oleh orang yang kawin ke orang yang belum kawin, atau orang yang belum berpenghasilan. Kalau udah berpenghasilan tuh boleh nggak dikasih, Frankie, walaupun belum kawin. Tapi kalau dia sudah kawin dia harus ngasih. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, ini buat sopan santun. Kalau dikasih angpau nggak boleh dibuka di depan orangnya. Loh, itu bikin malu, Frankie. Enggak, ini Dokter Jaya nih. Hendy, nanti tolong ingetin Hendy, yang ini jangan dipotong nih. Yang Dokter Jaya tadi ngomong tuh, yang penting angpaunya. Saya mau lihat nanti family saya kalau saya kasih angpau tanpa isi, cemberut apa enggak? Kalau cemberut kasih enggak, tahu di Dokter Jaya punya omongan yang sekarang nih. Tapi bukan begitu masalahnya. Sebenarnya yang merahnya itu adalah untuk mengusir si tadi sinian tadi roh jahat. Itu yang utama. Tapi bahwa dia dikasih duit di dalamnya itu adalah doa pengharapan supaya yang dikasih duit itu nanti dapat banyak rezeki. Baru itu. Jadi bukan soal isinya berapa, tapi tetap namanya cucu saya itu paling pinter. Udah gitu dihafalin lagi. Oh ini dari grandma langsung panas-panasin sebelah sana. Dari grandma dikasih segini. Dia apa? Dia tuh biasanya kalau itu udah pakai tas, ya udah langsung diurutin tuh dia. Oh, nggak tinggal dimasukin. Enggak, dia diurutin, dia tahu dari mana. Dia langsung hafalin itu. Angpaunya yang gambar ini dari grandma, yang ini dari grandpa, ini dari mamanya, papanya. Oh, kalau kurang nggak papa sekarang pedit katanya gitu. Tapi harus dikasih tahu bahwa tidak boleh buka angpau di depan orangnya, Frankie. Oke, saya tahu. Jadi artinya kalau kita terima angpau depan Dokter Jaya begini, kita ke belakang Dokter Jaya dulu, baru kita buka. Ya itu boleh, asal jangan di depan. Kan nggak di depan, di belakang. Ya. Jadi itu masalah sopan santun. Iya iyalah masa gitu. Enggak, soalnya kan kebayang nggak kalau misalnya kita mau kasih 10.000 aja, 10.000 kalau 250 2,5 juta dong. Oh iya, wah habis duitnya. Bener ya, 2,5 juta. Iya. Jadi ya itu. Jadi kalau yang orang udah kawin atau gitu ya jangan mengharapkan angpau lah. Tapi kalau kita belum kawin, selama itu ya masih dapat. Kan masih ada dari yang tua ke yang muda, Dok ya. Iya biasanya dari itu. Tapi yang muda udah kawin, yang tua belum kawin tetap harus dikasih. Oh gitu, Dok. Iyalah. Nah loh. Jadi yang dikasih itu yang belum berpenghasilan atau yang belum kawin, Frankie. Jadi seorang pastor bisa dapat angpaunya banyak. Mestinya. Karena dia nggak nikah. Iya masalahnya dia mesti paicia dulu. Mesti begini dulu ke kita. Oh gitu. Ntar saya kasih tahu, gampang itu mah. Cuman begini doang, pakai ngomongan apalah gitu kan. Langsung angpau. Ya kan, tapi yang lebih lucu kan kadang-kadang kan, misalnya contoh di security di komplek nih, perumahan. Lebaran dapat, tahun baru dapat, Imlek dapat, kita mikir komplit gitu. Oh iya enggak, tapi masalahnya begini. Ada satu kepercayaan ini yang diajarkan oleh Konfusius ya, oleh Lao Tse juga, bahwa yang namanya kalau kita memberi, kita akan dapat lebih banyak. Itu sebenarnya sejenis kayak zakat gitu lah. Jadi kita memberi itu bahkan kita akan memperoleh lebih banyak. Jadi orang yang pelit, ada sih keluarga saya juga ada yang pelit. Setiap kali ada orang datang walaupun dia udah kawin dia nggak mau ngasih angpau, rezekinya juga seret, Frankie. Otomatis seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kasih rezeki, anggap aja lah seperti orang muslim lah.
2,5% itu kan hak orang lain, itu ya dibagi-bagi nggak ada masalah. Ya kan, emang itu hak orang gitu. Jadi dengan memberi kita menerima lebih banyak gitu loh. Jadi kalau saya mah ngeberi aja, nggak pernah mikir dok. Ya iya, tapi kan kamu mesti tahu dong, itu namanya ada istiadat seperti itu. Oh iya, kalau soal ada, tapi saya ngasih kadang-kadang saya nggak tahu apa yang saya kasih. Nah, satu lagi Frankie, orang kalau Chinese New Year itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang Chinese yang barangkali kalau kita lihat tuh rada-rada ini aja, apa yang kamu tahu? Sesuatu yang mereka lakukan sekitar sebelum tahun baru lah. Nih ya, sebelum tahun baru, satu malam sebelum tahun baru, kalau yang masih kental dengan Konghucunya, dia sembayangan di meja abu, makan bersama. Malam tahun baru tuh ya. Iya, malam Xinjia, malam Imleknya itu. Soalnya keluarga udah pada datang, makan sekeluarga. Nah itu, tapi tahun ini kayaknya saya nggak akan keluar rumah. Kenapa? Tahun kemarin makan di Kelapa Gading, pulangnya nggak bisa pulang, banjir. Oh itu berarti rezeki banyak Frankie. Kan nggak boleh banjir di jalan Kelapa Gading tuh, nggak bisa tembus. Iya, artinya rezekinya berlimpah ruah Frankie. Ya harus disyukuri dong. Tapi untungnya tapi ada masalah Frankie, pas begitu Xinjia begitu tahun baru itu restoran banyak yang tutup Frankie, kecuali beberapa restoran. Karena kalau orang dagang, orang Chinese ya, kalau orang dagang, kalau tahun baru itu masih dibuka walaupun beberapa jam. Habis itu baru tutup. Jadi itu supaya rezeki nggak putus. Ya, kalau nggak ada yang buka, tapi ada juga yang sama sekali nggak buka karena ya mereka memang nggak mau buka. Jadi susah cari restoran Frankie. Jadi dari jauh-jauh hari harus pesan. Ajak makan ke rumah makan Padang aja dok, pasti buka. Mereka kan nggak ikutan Imlekan. Ya, makanannya beda Frankie. Nah sekarang pertanyaannya nih, makanan yang harus ada Frankie? Dokter ngajakin saya makan, saya kepikiran makanan enak. Enggak, apa yang harus ada kalau kue lapis? Beneran kan dok? Iya, kue lapis. Supaya apa? Kue lapis. Supaya apa? Supaya pokoknya nggak jauh-jauh dari rezeki deh dok. Oh, supaya rezekinya berlapis-lapis. Terus apa lagi? Mie supaya panjang umur. Iya, panjang umur. Terus ada dok, saya lapar dok. Enggak, tapi itu kesempatan tuh makan. Soalnya malam. Saya ngomong sambil mikir dok, sambil ngebayangin. Makan malam bersama seluruh keluarga yang baru datang dari daerah kan gitu. Makan malam itu poin. Apalagi rumah ya. Rumah itu ya biasa dihiasi lah dengan kertas-kertas merah gitu. Sebelumnya dibersihin dulu dok. Ya, dibersihin dulu. Bersih setahun sekali. Maksudnya? Supaya tahun depan kita kotorin lagi. Ya, bukan. Supaya kekotoran-kotoran yang lalu tuh udah selesai. Bersih itu rezeki akan gampang masuk. Jadi bersih-bersih rumah. Saya dapat sesi sama si Udin nanti. Pas malam tahun baru itu beberapa itu pintu dibuka Frankie. Makanya kan tadi dibilang orang tua tidak tidur sampai jam 12 malam. Pintu dibuka supaya rezeki masuk. Jadi kalau ada dewa rezeki gitu, buka, lempar. Dulu nih dok, kebanyakan rumah sekarang, kebanyakan minimum 2 lantai. Pintu yang mana, atas apa bawah? Ya tergantung dewanya. Kalau dari atas ya buka yang di atas dong. Atau dua-duanya aja? Ya boleh dua-duanya. Tapi dijagain jangan sampai maling yang masuk. Berarti saya mesti beli doorstepper nih dok. Enggak. Udah gitu satu, mereka berdoa ke Tuhan Frankie. Ada mereka pasang hiyo ke Tuhan. Buka pintu lebar-lebar. Apalagi yang harus patang sebelum tahun baru. Utang piutang nggak boleh Frankie. Utang harus dilunasi dan jangan utang itu di menjelang tahun. Jadi kita bersih dari utang. Nggak bisa tuh dok. Nggak bisa. Paling sedikit kalau perusahaan is oke lah. Nah iya. Tapi kalau pribadi itu mana bisa. Ya kalau pribadi ya maksudnya jangan nyimpen utang sampai tahun baru. Itu rezekinya jelek. Diomelin sama bank. Kenapa ditutup dilunasin gitu kan? Tahun baru. Tahun baru. Terus kalau ada cicilan dilunasin. Jangan bayar cicilan. Kena denda dong. Jangan bayar karena kan harus kasih angpau.
Itu Oke. utang piutang nggak ada. Utang piutang personal nih dok ya, artinya yang bukan untuk keperluan bisnis ya. Nah, Hmm. terus apa? Gunting rambut dulu Franky, karena nanti habis begitu tuh nggak boleh gunting rambut selama tahun baru. Tahun baru tuh berapa hari? Seminggu. 2 minggu. 15 hari sampai cap gome Franky. Kan tahun baru tanggal 1. Di mana-mana internasional tuh lunar itu 15 hari. Tanggal ke-15 tuh namanya cap gome. Festival Lantern, Festival Lampion. Itu baru selesai. Nah, selama periode ini adalah kesempatan kita mengunjungi keluarga. Mengunjungi keluarga, ngasih angpau, ketemuin orang yang lebih tua dan segala macam. Itu 15 hari diakhiri dengan cap gome. Habis cap gome itu baru itu selesai. Jadi nggak boleh gunting rambut, Franky. Jadi nggak boleh potong-potong, nggak boleh Ketok-ketok. pakai benda-benda tajam, diusahakan tidak. Gunting kuku, cukur rambut itu harus Sebelum tahun baru. Pas tahun baru biasanya 3 hari nggak boleh buang sampah, Franky. Terus dokter Jaya tadi makan bersama kan pasti ada sampah tuh Ada, dikemanain? dikumpulin di dalam rumah. Bau dong. Enggak, dibawa Ikat. masukin kantong plastik, ikat, nanti hari ketiga baru dibuang. Itu saya diajarin ke begitu dulu. Orang-orang jadi Masih dipraktekin dong? masih. Oh. Jadi bersih-bersih rumah, tapi kemudian bawa plastik di dalam. Jadi semua dimasukin plastik, ditaruh sampai 3 hari. 3 hari baru dibuang. Nah, untuk orang daerah Tangerang nih, Cina-Cina Tangerang itu saya nggak tahu, tapi Ciben. mereka, ya kalau menantu ngasih ikan bandeng ke mertua, nah itulah pindang bandeng itu loh, Franky. Kalau saya kapan? Makin gede makin bagus, Franky. Saya mah belum punya menantu dok. Enggak, tapi makanya harga ikan tuh naik, Franky. Ikan yang kecil-kecil tuh nggak laku. Ikan bandeng sebesar. Jadi biasanya kalau dia punya menantu ada 3, ya yang siapa bandengnya paling gede itu berarti paling berbakti begitu loh. Oh. Gitu, Franky. Sama makannya sama apa dok? Sama nasi sama emping. Iya. Nah, enak dok. Ya ikan dipindang, ikan bandeng dipindang. Bisa dokter bikin ikan peneng? Pindang Pindang mah gampang. Cuman pakai kasih itu doang, apa asam. Enggak. Habis Enggak apaan? Gampang dok. Bawang merah, cabai dibakar, jahe dibakar, dimasukin ke dalam kuahnya, kasih kecap. Asam. Enggak Harus pakai ada asam. asam. Asam ah. Enggak, itu dari apa? Bawang merah. Nanti kalau mau lebih enak, kecapnya kecap cap istana, kecap benteng cap istana itu nomor 1, enak, wangi, gitu dok. Itu tau nggak tradisi orang Hokkien, Franky? Cina Selatan begitu. Kalau kalau masak saya mah bisa lah. Kalau saya makan bisa lah. Ya karena dari dulu saya seneng ngeliatin orang tua saya bikin. Dan kepaksa harus bisa. Oke, dokter Jaya, jadi persiapannya sampai mana nih sekarang? Rumah udah merah? Saya nggak pakai siap-siap lah. Yo. Hah? Nggak pakai disiap-siapin? Enggak lah, itu orang di rumah lah, bukan saya. Iya, maksudnya di rumah udah sampai mana nih? Nggak tahu. Nah, kalah sama Isya dok. Nah, dokter Jaya ke rumah saya, dokter Jaya lihat tuh, udah merah semua dok. Nah, karena dia kan kalau Januari dia udah ke petak 6 ke Glodok, ke Jalan Pancoran, dia beli semua perlengkapannya. Saya gak bingung tuh. Hobi banget dandan di rumah kayak gitu tuh. Ya dia punya kebiasaan, keluarganya dia kan memang beda. Kalau keluarga saya kan didikan Belanda, didikan Barat lah ya. Nah, dokter Jaya orang rumah yang udah siap-siapin. Tapi katanya gini, Frank, itu di TikTok tuh ada. Ini tahun kuda api katanya. Syaratnya selama sepanjang tahun tuh harus pakaian masih ada merahnya. Ada merahnya. Supaya rezeki bagus. Tahu nggak gimana? Ya pakai celana dalam merah dong. Nah, itu dia. Harga celana dalam itu mahal sekarang, direbutin orang. Enggak masalah dok, beli aja yang putih. Dokter Jaya beli wantek warna merah, nomor berapa tuh? Di wantek semuanya jadi merah semuanya. Nanti kalau enggak, tapi kalau udah hitam nggak bisa diwantek,
Nah, saya ajarin Dokter Jaya supaya jangan salah dok, pakai one take. Pernah nggak nge-one-take? Pernah Caranya? direbus kan? Nah, kalau dokter dia pakai air dingin, apa yang terjadi dok? Kan warnanya berubah tuh. Luntur. Luntur, nanti pantat dokter dia merah-merah. Gitu. Ya, Jadi nggak bisa konsen ya. Konsen dia bilang ini orang kenapa dia kagak telanjang katanya. disangka masih pakai celana dalam. Oke dok, jadi itu ternyata banyak ya. Enggak, maksudnya gini, saya tuh di balik cerita tuh ada cerita, tapi saya tuh masalahnya gini ya. Dari dulu tuh saya sedang sama budaya, Franky. Bukan masalah gitu, waktu ke Jepang pun tuh saya pelajari tuh budayanya orang Jepang gimana, saya baca-baca apa segala macam gitu. Saya sih tertarik gitu karena biasanya yang namanya apa ya? Itu ada budaya-budaya yang namanya budaya-budaya kaya. Budaya kaya itu adalah budaya-budaya yang sudah eksis ribuan tahun. Itu kan budaya Mesir kaya, tapi dia udah hilang. Orang Mesir sekarang udah nggak kenal budayanya dia. Inka udah hilang tuh Franky. Dan 3 budaya itu yang sampai sekarang selalu ada apa? Yang paling terkenal tuh budaya Cina. Budaya Cina itu 5.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. Itu masih ada di manapun orang Cina pergi, budayanya dibawa. Yang kedua Yahudi, dimanapun Yahudi tetap Yahudi, Franky. Dan yang ketiga Jawa. Oh iya, Jawa. Dimanapun dia pergi ke Jawa tetap aja orang Jawa, walaupun dia udah gak jelas Jawanya di mana. Saya udah bilang sama siapa si Pamela, dia kan orang Jawa. Kamu kemana aja pergi, kalau di situ ada 4 orang, pasti ada 1 orang Jawa. Iya benar. Benar, si Pamela sendiri. Dan tahu nggak hebatnya itu tahu nggak teman saya. Rame-rame kita dapat beasiswa. Sekolah ke Jepang rame-rame. Ini orang Ambon nih. Pergi ke Jepang. Setelah 5 tahun sekolah, dia bilang, lu jago dong bahasa Jepang. Oh enggak, gue jago bahasa Jawa. Karena kenapa di labnya dia orang Jawa semua. Dia orang Ambon sendiri. Jadi 5 tahun sekolah di Jepang, belajar bahasa Jawa. Hebat kan? Itu salah. Nah, itu. Saya bilang itu salah pergaulan itu. Tapi kemarin saya ke Norwegia sama ke Finlandia, nggak tahu tour leadernya yang salah atau gimana, saya nggak ketemu Chinatown tuh, nggak diajak ke sana. Oh nggak ada di sana. Kalau dipikir di negara kamu udah banyak kali. Nggak, di Inggris ada Chinatown, di Belanda ada Chinatown, di Italia juga ada Chinatown. Tapi 2 negara Skandinavia ini nggak ada. Nggak diajakin saya ke situ. Yang sekarang aneh ya, yang namanya di Afrika Timur, di London, di Sydney, di manapun ya, kamu di Kanada, banyak lion dance, banyak dragon dance. Iya. Itu di mana-mana, Franky. Dan itu bukan cuman di dalam komunitas kecil, tapi di seluruh kota itu udah gede-gedean, Franky. Dan itu festival kembang api dan festival lampion besar-besaran itu ada di seluruh dunia, Franky. Itu tanggal 15 biasanya. Mulai dari New Year terus sampai Cap Gome. Cap Gome itu diakhiri dengan makan lontong Cap Gome. Iya. Ya itu udah jadi budaya Indonesia. Satu lagi kalau kamu pergi ke Tangerang, di sana tuh ada festival perahu naga, Franky. Bener ya? Iya. Ntar nonton dong. Ya. kita coba lihat perahu naganya berapa panjang. Enggak, tapi itu memang maksudnya itu ya budaya yang dari sejak zaman dahulu itu dipelihara sampai sekarang, Franky. Ya saya nggak tahu, tapi biar gimana kan namanya kultur budaya itu udah menyatu menjadi budaya Indonesia. Maka sekarang kita lihatin di mana-mana, di mall-mall nggak peduli mall. Pokoknya itu Indonesia tuh hebat. Begitu dekat Lebaran semua berganti Lebaran. Jadi Chinese New Year kan 17. Lihat ya, habis 17 hilang semua tuh. Artinya dikasih kesempatan langsung ganti sama puasa. Ya, artinya dikasih kesempatan makan kenyang dulu, Dok. Ya. Baru besoknya puasa. Karena kan nggak ada hubungannya agama Islam dengan kebudayaan Cina tahun baru. Iya. Bahkan sekarang di Malaysia nih, Dok, mereka Chinese Muslim udah kasih semacam ini bahwa dia merayakan tahun baru Cina walaupun dia Muslim. Ya, bukan gitu. Itu di Indonesia dijadikan hari libur sama Gus Dur, Franky. Oh iya. Jadi tapi ada satu hal yang menarik itu. Inaya Wahid. Oh iya, itu favorit. Ditanya,
Sebenarnya apa sih alasan papa kamu melegalkan itu tahun baru? Dia bilang melegalkan Chinese. Ya gampang alasannya. Dia cuma mau diundang makan tiap tahun. Tapi masalahnya Inaya Gus Dur Tapi itu lucu. mau nggak dia kalau dia ngobrol di sini ya? Oh, enggak. Tapi maksudnya itu rada-rada menarik itu karena kebayang nggak sih di negara manapun itu tidak ada itu satu budaya itu dihambat sampai segitunya 30 tahun gitu loh. Sampai ada orang yang begitu apa ya inklusif dan bilang itu hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Indonesia menyatakan harus melindungi seluruh umat. Seluruh warga negara. Warga negara Indonesia ini warga negara ya harus bebas tuh. Gitu. Iya sih. Ya itu makanya mudah-mudahan kalau dia ngomong di sini seru ya. Oke dok, jadi kita libur nggak ya? Libur dong. Libur tanggal 17 libur, 18 libur lagi. Puasa, libur lagi. Jadi maksudnya saya gini, itu adalah kesempatan, tetapi maksudnya gini ya, ini yang namanya ini itu bukan urusan orang Cina lagi, tapi adalah urusan Indonesia. Sebagai bagian dari budaya Indonesia itu bisa dijual sebenarnya. Dijual sebagai festival untuk mendatangkan wisatawan asing sebenarnya kalau menurut saya. Seperti kayak begitu-begitu dijadikan momen-momen untuk mengundang orang supaya datang ke satu negara, Franky. Seperti kayak di London tuh kata gede-gedean, di Sydney gede-gedean. Cuman bulannya masih belum pas dok. Apa? Biasanya orang-orang dari luar negeri, Eropa ataupun Amerika itu liburan musim panas yang mereka pada pergi. Atau liburan musim dingin, puncaknya musim dingin. Ini udah lewat musim dinginnya. Ya, tapi mudah-mudahan adalah kalau kita punya kreatif sih dok ya. Ya udah dok, dokter Jam udah masih siap-siap kali dok. Dia punya ini atau ada yang dokter Jam mau tambahin lagi nih mas, ada cerita seru lain? Ya saya rasa sih itu aja karena ini maksudnya supaya kita orang-orang semuanya sekarang beberapa ada teman saya soalnya yang nanya itu kenapa sih kok misalnya kok kue keranjang baru muncul setahun sekali? Setahun sekali Franky kan munculnya, nggak setiap. Ada yang tiap hari dijual. Ya nggak ada yang beli Franky. Cuman aneh aja kalau kita beli itu. Ada. Nggak ada yang jual, nggak ada yang di petak 9 atau kalau nggak di toko buah. Itu restan begitu. Ya tapi maksudnya ya gitu supaya mereka tahu why-nya kenapa kok mau si naga keluar gitu, kenapa ada naga. Enggak, saya yang jelas saya baru tahu bahwa ada aliran utara, aliran selatan di barongsainya tadi. Iya. Saya pikir tadinya sama aja gitu kan. Dan ada dua, satunya urusan silat, yang satunya yang budaya. Yang budaya itu biasanya lebih lucu-lucu gitu loh. Kalau yang silat ya benar-benar buat berantem silat gitu loh, di atas tiang-tiang gitu loh. Yang film gitu. Kan orang bingung kan, kok yang gitu nggak ada yang berantem silat gitu? Ya enggak, yang di sini sih nggak begitu. Ya makanya itu kebudayaan udah tua sih kebudayaannya dok ya. Oke dok, kita siap-siap kontrol di rumah dok. Dasar tinggal nggak sampai seminggu lagi dok. Ya. Sinja Imlek. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya boleh banget komen di bawah. See you guys.